kasih. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Wati Juliana. Kali ini saya bener-bener sengaja untuk take di jam 10 atau setengah 11 malam, karena saya pengen bener-bener merepresentasikan gambaran cerita yang mau aku ceritain ke kalian. Kali ini ceritanya bener-bener beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau kali ini aku pengen menceritakan suatu kisah yang agak serem lah ya buat kalian yang takut akan cerita-cerita horor. Buat kalian yang penakut, jangan tonton video ini karena kalian gak bakalan bisa tidur. Kisahnya bermula dari cerita seorang anak bernama Florentia. Panggilannya adalah Tia. Untuk pertama kalinya dalam kehidupannya, dia tinggal di sebuah rumah mewah milik kedua orang tuanya sendirian. Ya, sendirian. Hanya dia dan seekor anjing kecil peliharaannya. Kedua orang tuanya meninggalkannya karena ada suatu pekerjaan yang harus mereka kerjakan di kota. Sedangkan rumah dari Florentia ini adalah berada di sebuah desa terpencil, tapi dia memiliki rumah yang cukup megah, cukup mewah, dan itu cukup luas jika untuk ditinggali hanya seorang Florentia. Pada suatu ketika, pada malam, Florentia tidur. Dia berada di kamar atas. Jadi rumahnya itu ada berbagai kamar ya, dari di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada. Kebetulan kamarnya Florentia ini ada di lantai 2, jendelanya terbuka lebar karena rumah pada waktu itu memang jendelanya gede-gede banget. Jadi semacam kayak, ya kalian bisa bayangin lah, semacam rumah Belanda pada waktu itu. Jadi jendelanya yang gede-gede banget. Kebetulan di depan kamarnya Florentia ini ada sebuah pohon ya, ada pohon gede. Jadi ketika dia buka jendela pada waktu pagi, pemandangannya bagus banget karena memang terletak di sebuah desa yang subur, desa yang asri, yang sejuk ya. Kalau kita bisa bayangin itu berada di seperti puncak ya, seperti puncak atau seperti berasal dari kota Batu di Malang. Tapi pemandangan yang indah itu hanya berlangsung pada waktu pagi atau pada waktu siang. Ketika mulai menjelang malam, senja menjelang malam, berubah. Suasananya bukan lagi suasana kota yang sejuk, bukan lagi suasana kota yang asri, tapi benar-benar suasana rumah yang surem, yang menyeramkan. Jadi dia tinggal sendirian di rumah yang begitu gede, tinggal sendirian di rumah yang kamarnya ada banyak. Jadi kalian bisa bayangin kalau ada orang masuk dan di kamar yang berbeda ada orang yang nggak dia kenal. Aku bener-bener nggak bisa bayangin kalau aku jadi Florentia. Tapi satu malam dia nggak bisa tidur. Suatu kebiasaan dari Florentia adalah ketika dia merasa nggak bisa tidur atau susah tidur, dia menjulurkan tangannya ke bawah kolong tempat tidurnya. Jadi anjing dari Florentia ini tidur di bawah kolong tempat tidurnya. Florentia menjulurkan tangannya dijilat oleh anjingnya. Seketika itu Florentia terlelap. Tapi kali ini beda. Jadi Florentia gak bisa tidur bukan karena dia merasa takut berada di rumahnya sendiri, tapi karena ada suara-suara yang mengganggunya. Jadi ada suara yang berbunyi cetok, 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 cetok. Iya, dia gak tahu suara apa itu. Dia sudah cek di kamar mandi, dia sudah cek di dapurnya, dia cek di ruang tengah. Gak ada siapa-siapa. Dan gak ada asal muasal suara itu. Dia buka jendela, yang dia lihat hanya pemandangan yang gelap. Akhirnya dia tinggal tidur. Dia kembali melakukan kebiasaannya setiap malam.
dia meletakkan tangannya di bawah kolong tempat tidurnya supaya dijilat oleh anjingnya. Benar saja, nggak lama setelah itu Florentia pun tertidur. Ih, aku nggak bisa bayangin, aku mau cerita yang selanjutnya. Waktu Florentia bangun di waktu pagi, dia lihat anjingnya udah nggak ada di bawah tempat tidurnya. Dia lari ke tengah, dia lari ke belakang, dia cari anjingnya. Dia buka jendela, dia lihat ke bawah. Anjingnya tergantung di pohon. Dan karena kena angin, jadi suara anjingnya tuh sampai kecetok-cetok gitu di jendela kamar bawah. Jadi yang semalam bunyi cetok-cetok itu bukan suara ranting atau suara apa, tapi suara dari ayunan bangkai anjingnya. Serem gak sih? Jadi di situ dia mulai berpikir, loh, ini anjingku. Ternyata yang digantung, yang meninggal di situ anjingnya. Lalu siapa yang menjilat tangannya? Padahal semalam dia inget betul, dia cari sumber suara itu, dia nggak nemu sama sekali. Kemudian dia tidur, dia meletakkan tangannya di kolong seperti biasanya di kolong tempat tidur supaya dijilat sama anjingnya. Ternyata anjingnya udah meninggal. Jadi siapa yang jilat tangannya? Serem guys. Aduh, gak kebayangkan di rumah sendirian ada kejadian kayak gitu. Aduh. Waktu itu dia buka lemari, dia mau pakai bajunya, dia mau pakai jaketnya untuk keluar, dia teriak. Tapi yang lebih mengejutkan, yang lebih serem lagi, di lemarinya terpampang tulisan, manusia juga bisa menjilat. Hello, yang menjilat tangannya ternyata manusia. Siapa? Siapa? Menurut kalian nih, siapa yang menjilat tangannya? Posisi dia di rumah sendirian, orang tuanya pergi keluar kota. Menurut kalian, siapa yang menjilat tangan Florentia? Anjingnya atau manusia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Di akhir cerita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, like, dan share video ini buat semua teman-teman kalian yang penakut. Jangan pernah ceritain cerita ini buat teman kalian, karena pasti nggak berani untuk nengok ke dalam kolong tempat tidur mereka masing-masing. Jangan sampai kalian nggak bisa tidur ya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Aduh, aku merinding nih guys, aku merinding. Semoga kalian bisa tidur di malam ini. Nantikan cerita-cerita selanjutnya hanya di channel ini, Wati Juliana. Kalau kalian menganggap channel ini bermanfaat buat kalian, menghibur kalian, bantu channel ini untuk terus berkembang. Ketik subscribe, like, komen, dan share buat kalian